Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Nadia Farah Kamila, nomor absen 9 dari kelas 11L. Di video ini aku bakal menjelaskan tentang peranan umat Islam pada masa penjajahan. Penjajahan di Indonesia dimulai sejak abad ke-15 Masehi dengan kedatangan bangsa Eropa seperti Portugis, Spanyol, dan Belanda. Tujuan awal mereka semula hanya mencari rempah-rempah berubah menjadi keinginan untuk menguasai seluruh sumber daya Nusantara. Bangsa Belanda menjadi penjajah paling lama, yaitu sekitar 3,5 abad. Pada masa ini, Indonesia masih terbagi menjadi kelompok-kelompok kerajaan, termasuk kerajaan Islam. Belanda memanfaatkan kondisi Indonesia yang masih terpecah-pecah dengan menerapkan politik adu domba atau divide and impera melalui VOC. Strategi ini berhasil mencegah persatuan kelompok-kelompok di Nusantara, sehingga perlawanan bangsa Indonesia sempat bersifat kedaerahan dan belum cukup kuat untuk mengusir penjajah. Beberapa tokoh umat Islam yang memimpin perlawanan kedaerahan ini antara lain Pangeran Diponegoro di Jawa Timur dan Teku Umar di Aceh. Perjuangan tokoh umat Islam tidak terbatas pada bidang politik dan militer saja, melainkan juga bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Yang pertama, pendidikan atau pesantren, dengan mengembangkan pengajaran agama Islam dan membangun pesantren-pesantren. Pesantren pada masa itu berfungsi ganda, yaitu sebagai tempat mempelajari ilmu agama sekaligus wadah mencetak pemimpin negeri yang berkualitas dan berakhlak mulia. Kedua, pemikiran dan karya, yakni para ulama berjuang mempertahankan akidah Islam dengan menulis berbagai kitab mengenai ajaran Islam serta bidang kehidupan lainnya agar agama Islam semakin tersebar luas di wilayah Nusantara. Pangeran Diponegoro lahir di Yogyakarta pada 11 November tahun 1785 dengan nama asli Bendoro Raden Mas Mustahar. Beliau merupakan putra sulung dari Sultan Hamengkubuwono III dan Raden Ajeng Mangkurawati. Sejak kecil, beliau dikenal sebagai sosok yang sangat soleh, gemar mengasingkan diri atau mengembara untuk memperdalam ilmu agama, merakyat, dan tidak mementingkan hal duniawi, serta sangat memperhatikan rakyat kecil. Beliau bahkan lebih memilih tinggal di kediaman nenek buyutnya di Tegalrejo daripada tinggal di dalam keraton. Pada tahun 1822, saat Sultan Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun naik takhta, tugas keraton dipegang oleh Pati Danurejo dan diawasi langsung oleh Residen Belanda. Pangeran Diponegoro menolak diangkat menjadi wali sultan karena menganggap siasat Belanda tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai agama. Kebijakan Belanda yang membebani rakyat dengan pajak tinggi serta tidak menghormati adat istiadat setempat membuat beliau gerah. Puncaknya terjadi pada tahun 1825 ketika Belanda menanam patok-patok jalan di atas tanah milik Pangeran Diponegoro di Tegalrejo yang melintasi makam leluhurnya. Pangeran Diponegoro kemudian mendirikan markas di Gua Selarong atas saran pamannya, yaitu GPH Mangkubumi. Beliau menganggap perang melawan penjajah ini sebagai perang sabil atau perang membela agama Islam. Dalam berjuang, beliau didukung oleh tokoh agama terkemuka seperti Kiai Mojo dari Surakarta. Sepanjang tahun 1825 hingga 1826, pasukan Diponegoro berhasil memenangkan pertempuran karena semangat perang yang tinggi, strategi gerilya yang andal, serta kondisi pasukan Belanda yang terpecah karena sebagian masih terlibat perang Padri di Sumatera Barat. Beliau pun selalu menolak tawaran perdamaian dari Belanda. Hingga Belanda menerapkan berbagai siasat licik sehingga akhirnya pada tahun 1829 para panglima utama Diponegoro yaitu Pangeran Mangkubumi dan Sentot Prawirodirjo memilih untuk menyerahkan diri. Dalam kondisi terdesak, Pangeran Diponegoro bersedia melakukan perundingan dengan Belanda. Namun, beliau justru ditangkap secara licik di tempat perundangan tersebut.
lalu dibawa ke Manado. Pada tahun 1834, beliau dipindahkan ke Makassar hingga wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Pada tahun 1973, melalui keputusan Presiden nomor 87/TK/1973, Pangeran Diponegoro resmi ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Nama beliau juga diabadikan sebagai nama jalan, universitas seperti Universitas Diponegoro di Semarang dan Stadion Diponegoro di Banyuwangi. Teuku Umar lahir di Meulabo, Aceh Barat pada tahun 1854. Ia merupakan anak seorang ule balang atau kepala pemerintah daerah dalam Kesultanan Aceh bernama Teuku Ahmad Mahmud. Silsilahnya terhubung hingga perwakilan Kesultanan Aceh masa Sultan Iskandar Muda. Awal perjuangan yaitu mulai ikut bertempur dalam Perang Aceh pada tahun 1873 saat berusia 19 tahun dari wilayah kampungnya hingga ke Aceh Barat. Ia kemudian diangkat menjadi Kocik Kampung atau kepala desa di Daya Meulabo. Pada tahun 1880, ia menikah dengan Cut Nyak Dien dan keduanya berjuang bersama melawan penjajahan Belanda. Strategi yang pertama, Teuku Umar menjalankan taktik berpura-pura bergabung dengan dinas militer Belanda agar bisa memperoleh pasokan senjata lengkap serta mempelajari strategi perang mereka. Pada tahun 1883, Gubernur Van Tijin berdamai dengan pasukannya. Kemudian pada tahun 1884, ketika kapal Inggris terdampar dan kaptennya ditawan oleh Raja Teunom, Belanda menugaskan Teuku Umar untuk membebaskannya. Teuku Umar meminta tambahan logistik dan senjata kepada Belanda sebelum berangkat. Di tengah jalan, ia memanfaatkan kesempatan itu untuk melumpuhkan prajurit Belanda, merampas senjata mereka, dan kembali bergabung sebagai pejuang Aceh. Hingga pada 11 Februari tahun 1899, pasukan Belanda di bawah pimpinan Letnan Verbrugge yang sudah memata-matai rencana perjalanannya mengepung dan menyerang Meulabo. Teuku Umar gugur dalam pertempuran di Suak Ujong Kalak dan ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Sosoknya juga diabadikan dalam mata uang kertas 5.000 emisi tahun 1986. Hamzah Fansuri adalah tokoh tasawuf terkemuka dari Aceh yang lahir di kota Barus. Ia memiliki peran besar dalam penyebaran agama Islam di Aceh dan sekitarnya. Ajaran tasawufnya bercorak wujudiyah dan beraliran Sunni. Hamzah Fansuri menguasai bahasa Melayu, Arab, dan Persia. Karya-karyanya yang terkenal berbentuk syair dan risalah tasawuf. Beberapa karya syairnya yang populer antara lain syair Dakang, syair Perahu, syair Jawi, Fasli fi Bayan Hamzah Fansuri menguasai bahasa Melayu, Arab, dan Persia. Karya-karyanya terkenal berbentuk syair dan risalah tasawuf. Beberapa karya syairnya yang populer antara lain syair Dagang, syair Perahu, dan syair Jawi Fasli fi Bayan Ilmi Al-Akhlaq wa Tauhid. 3 risalah tasawuf yang terkenal yaitu yang pertama Syab al-Ashikin, yaitu kitab berisi 32 kumpulan syair yang dipandang asli. Naskah koleksi Snork Hurkronce ditemukan di Aceh pada akhir abad ke-19 dan kini disimpan di Museum Perpustakaan Leiden, Jakarta, serta Banten. Yang kedua ada Asror al-Arifin, karangan prosa terpanjang dari Hamzah Fansuri yang memuat penafsiran atas puisi-puisi sufistik ciptaannya sendiri. Kitab ini dianggap sebagai salah satu kitab tasawuf klasik dan terbaik. Yang ketiga ada Al-Muntahi, yaitu karya tasawuf yang paling ringkas dan padat kandungan isinya. Terdapat 2 versi dari penemuan risalah ini, yaitu versi Melayu dan versi Jawa. Syamsuddin As-Sumatrani, ia merupakan murid sekaligus sahabat dari Hamzah Fansuri. Beliau diperkirakan hidup sekitar tahun 1575 Masehi hingga 1630 Masehi. Bersama dengan Nuruddin Ar-Roniri, ia menjadi ulama yang berperan penting dalam pembentukan pemikiran keagamaan kaum muslimin Melayu Nusantara pada paruh pertama abad 17 Masehi, khususnya pemikiran atas paham wahdatul wujud. Kitab utamanya ada 2, yang pertama Mirad al-Mu'min,
yaitu kitab ilmu kalam berbentuk tanya jawab mengenai akidah Islam, sifat para nabi, wahyu, dan hari kebangkitan. Kedua, ada Mirut al-Muhaqqiqin, yaitu kitab tasawuf yang menjelaskan tentang zikir dan makrifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Nuruddin Ar-Roniri. Nuruddin Ar-Roniri memiliki nama lengkap Nur ad-Din Muhammad ibnu Ali ibnu Hasan ibnu Muhammad Ar-Roniri. Beliau dilahirkan di Ronir, dekat Gujarat, India. Beliau berperan besar dalam perkembangan keagamaan di Aceh pada abad ke-17 Masehi dengan spesifikasi di bidang tasawuf. Ia merupakan pelopor anti paham wujudiyah dan menentang pemikiran Hamzah Fansuri yang sempat menjadi keyakinan masyarakat Aceh. Berkat kecerdasannya, pengaruh paham wujudiyah melemah pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Sani. Selain sufi, ia adalah seorang ahli teolog, fikih, hadis, perbandingan agama, sejarawan, politisi, serta pemimpin tarekat Rifaiyah di wilayah Melayu. Karyanya pertama ada Lataif al-Asrar atau kehalusan rahasia yang membahas ilmu tasawuf. Kedua ada Nubzah fi Da'wa al-Zil ma'a Sahibi, yaitu kitab tanya jawab mengenai penyimpangan ajaran wujudiyah. Ketiga ada Asrar al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, yang membahas tentang manusia, roh, sifat, hakikat, serta hubungannya dengan Tuhan. Yang keempat ada Hil Az-Zil, yang tentang polemik tentang kebatilan ajaran wujudiyah. Yang kelima ada Ma'al Hayat li Ahli Al-Mamat, tentang hubungan alam, manusia, dan Tuhan. Yang keenam ada Hidayat Al-Habib fi At-Tarhib wa At-Tarhib, yang berisi 831 hadis yang ditulis pada zaman Sultan Iskandar Sani. Kemudian ada Fat al-Mubin ala al-Mulhidin, Jawahir al-Ulum fi Kashf al-Ma'lum, Aina al-A'lam qol an yuhlaq, dan Kaifiyat as-Salat. Nawawi Al-Bantani, nama lengkapnya adalah Syekh Nawawi Al-Bantani atau Abu Ab al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanari Al-Jawi Al-Bantani. Beliau lahir di desa Tanara, Serang, Banten pada tahun 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Kemudian meninggal dunia di Makkah pada 25 Syawal tahun 1314 Hijriah atau 1897 Masehi dalam usia 84 tahun. Beliau keturunan ulama dan bangsawan Kesultanan Banten. Pendidikannya di pesantren milik ayahnya, yaitu Kiai Haji Umar bin Arabi, lalu menuntut ilmu ke Timur Tengah, dan gurunya yang pertama di sana adalah Syekh Ahmad Khotib Sambas. Di bidang tafsir ada karya-karya beliau. Yang pertama ada tafsir Al-Munir lil Ma'alim At-Tanzil atau Mara Labid li Kashf Makna Al-Quran Al-Majid, yang sangat dikagumi ulama Mekah, Mesir, dan pesantren Indonesia. Di bidang tasawuf dan akhlak ada Nihaya Az-Zain fi Irsyad Al-Mubtadi'in, yang menjelaskan laku tarekat sufi seperti Imam Al-Junaid. Kitab tasawuf syarah lainnya termasuk Misbah Az-Zalam, Nur Az-Zalam, Qomi At-Tuhyan, Hidayah Al-Hidayah, dan Salalim Al-Fudala. Di bidang fikih menghasilkan banyak karya bermadzhab Syafi'i. Di antaranya Nihaya Al-Zain fil Irsyad Al-Mubtadi'in, Syarh Sulam Al-Munajjab, dan Kashifa As-Saja fi Syarh Safina An-Najah, dan lain-lain. Di bidang tauhid, namanya mengikuti teologi Abu Hasan Al-Asy'ari, yang menegaskan pandangan yang wajib ditaklid pada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Syekh Ahmad Khotib As-Sambasi lahir di Kampung Dagang, Sambas, Kalimantan Barat pada tahun 1802 Masehi. Beliau menuntut ilmu agama ke Mekah sejak usia 19 tahun dan menetap di sana hingga akhir hayatnya. Beliau merupakan ulama besar pendakwah tasawuf. Ia belajar dari guru-guru ternama di Mekah seperti Syekh Daun bin Abdullah Al-Fatani, Syekh Muhammad Rais, Syekh Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Attar, dan Syekh Abdul Hafiz Ajami. Di antara muridnya yang terkenal adalah Syekh Bisri Al-Jabati, Syekh Ahmad Al-Marzuki, Syekh Muhammad Al-Mirghani, Utsman bin Hasan At-Timyati, serta Syekh Nawawi Al-Bantani. Karya utamanya adalah kitab Fat al-Arifin yang berisi pelaksanaan zikir dalam tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah.
Ia memodifikasi aliran tersebut dengan menggabungkan dua tarekat, yaitu Qadiriyah dan Naqsabandiyah, menjadi satu aliran tarekat baru yang diamalkan tanpa putus secara luas. Murid-muridnya berasal dari berbagai belahan dunia. Di Nusantara disebarluaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Haji Muhammad Syah, dan Haji Fadil dari Malaysia. Pengaruh tarekat yang dikembangkannya ini berhasil menghimpun lebih dari 14.000 pengikut setiap wilayah Johor, Malaysia sekitar tahun 1940-an. Umat Islam di Umat Islam di Indonesia memiliki semangat juang yang tinggi dalam melawan penjajah. Sikap kaum muslimin yang terus memperkuat keimanannya membentuk pribadi yang pemberani dalam berjihad memberantas kezaliman. Selain semangat nasionalisme, para tokoh umat Islam saat itu juga memegang semangat tinggi untuk menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui berbagai karya keilmuan. Terdapat 3 ibrah atau pelajaran utama yang dapat diambil, yaitu yang pertama, sikap semangat juang tinggi dalam membela tanah air dan menyebarkan agama Islam. Perjuangan para tokoh umat Islam mencerminkan tingginya semangat juang untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Berkat semangat juang ini, Indonesia berhasil melepaskan diri dari belenggu penjajahan dan bertumbuh menjadi salah satu negara dengan populasi umat Islam terbanyak di dunia. Kedua, solidaritas yang kuat terhadap saudara sebangsa dan seagama. Selain melalui perlawanan fisik, solidaritas tokoh Islam juga diwujudkan melalui jalur pendidikan dan dakwah Islam. Hal ini menjadi salah satu pilar utama yang menguatkan perjuangan Islam secara kolektif. Ketiga, menghasilkan karya yang bermanfaat bagi generasi berikutnya. Karya-karya intelektual yang dihasilkan tidak hanya berfungsi memberikan wawasan bagi masyarakat pada masanya, tetapi juga memperkuat perlawanan intelektual terhadap kolonialisme. Sekian video dari aku, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.